Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi. Amitna ya Rabbana ala millatihi. Wakhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita di majelis hadis dengan kitab At-Targhib wa Tarhib ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akan tapi sebelum kita membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, ada sedikit muqaddimah yang biasanya kami hadirkan, muqaddimah aqidiyah tentang akidah. Akan tapi untuk hari ini kita hadirkan muqaddimah yang sesuai dengan bulan yang akan datang, yaitu bulan Dzulhijjah, agar kita punya persiapan. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah, bulan istimewa. Termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah. Amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan di bulan tersebut. Yang jelas ada amalan yang hanya ada di bulan Dzulhijjah dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Kalau sholat ada di setiap saat, setiap bulan. Puasa ada di bulan Ramadan, tapi selain bulan Ramadan juga ada amalan puasa Senin, Kemis. Hanya bedanya antara fardu dengan sunnah saja. Tapi ada amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah amalan haji. Ada orang haji di bulan Rajab. Bulan haji, haji di bulan haji. Semoga yang belum haji segera bisa melaksanakan ibadah haji, untuk bisa tawaf di tempat tawafnya baginda Nabi, untuk bisa wukuf di tempat wukufnya baginda Nabi, untuk bisa sa'i di tempat sa'i baginda Nabi, untuk bisa melempar jumrah yang pernah dilempar oleh baginda Nabi, kemudian bisa ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengucapkan salam dari dekat. Kemudian ada lagi amalan yang hanya ada di bulan Dzulhijjah, yaitu menyembelih kurban. Makanya rajinlah menyembelih kurban, tanda kerinduan untuk menghidupkan amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Insya Allah akan dimudahkan untuk naik haji nanti. Kurban, haji seumur hidup sekali. Haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu, cukup rindukan diri Anda. Allah Maha tahu dengan kerinduan Anda. Sehingga banyak amalan-amalan yang Anda lakukan punya pahala nilai seperti orang haji. Kalau orang tidak mampu lalu dia tidak haji, tidak ada masalah. Untuk mendapatkan pahala haji mah gampang.
Justru yang repot dia yang kaya raya tidak haji. Dosa dia. Pilih mana? Pilih kaya atau pilih nggak punya duit? Bingung. Semoga ada rezeki untuk bisa naik haji. Kalau orang tidak mampu, kemudian tidak haji, tidak dosa. Akan tapi banyak amalan-amalan yang ia lakukan bisa mendapatkan pahala naik haji biarpun tidak perlu berangkat naik haji. Tapi orang kaya yang mampu, kok tidak melaksanakan ibadah haji, dosa dia. Dosa. Dan ibadah haji dalam madhab kita Imam Syafi'i, bagi yang telah mampu, wajibnya adalah tarakhi. Maksudnya bukan seketika ia mampu harus langsung haji, akan tapi boleh ditunda. Bisa tahun depan, tahun berikutnya, yang dalam dugaannya masih ada umur. Kecuali tahu tahun 3 tahun yang akan datang antara meninggal, maka tahun sebelumnya harus sudah naik haji. Nggak tahu gimana caranya tahu orang meninggal. Mungkin di kisos 3 tahun yang akan datang, maka sebelumnya harus haji. Jadi boleh menunda sampai dalam perkiraan dia masih ada umur. Tapi dengan syarat, bagi yang sudah punya uang, dengan syarat harus ada azm. Azm itu adalah niat kuat. Dan ini biasanya ditandai dengan satu hal yang menunjukkan kalau dia sudah melangkah ke sana. Seperti mendaftar, atau bahkan sudah mencicil, atau menyiapkan uang. Bagi yang mampu ya. Jadi itu azam. Kalau tidak ada azam, azam itu kemauan kuat, niat. Sebenarnya azam itu sama dengan niat. Cuman para ulama membedakan kalau azam itu adalah niat tapi ngerjakannya agak nanti. Kalau niat itu langsung disertai dengan kerjaan. Saya niat ya sekarang. Kalau niatku nanti, niatku sekarang tapi aku kerjakan nanti, namanya azam. Jadi harus ada greget, ada kerentek, ada kemauan untuk naik haji. Adapun yang tidak mampu, nggak perlu Anda memaksakan diri dengan pinjam-pinjam uang dan sebagainya. Jangan sampai nanti pulang haji di jidat Anda tulisannya haji utang. Nggak perlu maksakan. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Karena punya utang itu bisa bikin susah tidur malam, gelisah di siang hari. Ya, tidak seperti itu. Jadi bahkan bisa saja orang yang hajinya seperti itu tuh haji jor-joran. Melihat tetangga sudah haji, dia harus haji. Atau biar pengen kartu undangannya ada hajinya. Karena kan semua amal ibadah ini kan selamat. Cuman haji saja itu. Tidak tahu gimana ceritanya. Rukun Islam ada 5. Orang habis sholat nggak pernah namanya sholat Yahya, nggak ada. Puasa Yahya nggak ada. Tapi giliran naik haji langsung haji Yahya. Memang haji pakai duit. Setan seneng kalau ada riaknya nanti. Ya nggak apa-apa orang digelari haji juga boleh. Tapi yang nggak boleh adalah orang menjadi sombong dengan kebaikan seperti iblis nantinya. Atau tidak ikhlas pamrih bukan karena Allah. Haji. Ya kan? Itu adalah masalah haji amalan yang hanya ada di bulan Dzulhijjah. Jadi yang tidak mampu, cukup Anda rindu saja Anda mendapatkan pahala itu. Tidak perlu memaksakan pakai utang-utang. Apalagi na'udzubillah, nggak peduli dari rizki yang mana ini. Pasti hajinya haji bohongan dia. Tahu rizkinya haram pakai naik haji. Mana bisa sampai? Mulai kapan wudhu bisa dengan air kencing itu? Nggak ada. Jadi harus Anda kalau mau naik haji yang benar. Pastikan rizki yang paling halal, paling bersih. Kalau rizkinya bukan halal itu nanti haji jor-joran. Kalau sudah nggak peduli dengan rizkinya, yaitu hajinya haji jor-joran. Pengen pamer, dia sudah haji. Haji bisa loh bahan untuk sombong ya haji. Apalagi kalau sudah hajinya kedua, ketiga, keempat, wah keren dia. Kayaknya wah haji ke ini. Wajang nanti sudah hajinya. Tapi nggak ada hanya 3, hahaha 4 itu nggak ada ya. Tetap 1 hajinya namanya. Nggak tahu mulai kapan haji itu ditempelin di nama orang baru naik haji.
Tapi nggak ada masalah kok. Biarpun ada orang kalau sudah nggak dipanggil Pak Haji itu nggak mau noleh nanti. Giliran Pak Haji langsung noleh gitu. Ya itu adalah ya bisikan-bisikan setan. Yang naik haji tidak boleh sombong. Dan memang haji zaman dulu mahal. Makanya perlu dijadikan orang riak dan sombong oleh setan. Haji zaman dulu itu adalah jual tanah setengah bau. Setengah bau itu adalah, atau satu bau itu berapa ya? 500 bata, 500 seru. 1 hektar hampir 8.000 meter lah. Kemudian sapi 7. Nah ini haji zaman dulu bisa untuk haji 4 orang hari ini atau 5 orang. Mahal haji zaman dulu, sekarang mah murah. Orang dulu naik haji pun 4 bulan, 3 bulan naik perahu. Baik, jelas ini masalah haji supaya Anda itu benar niatnya. Kalau pengen haji, betul karena Allah. Anda boleh nabung kok yang nggak mampu. Anda boleh nabung yang nggak mampu. Tapi jika nanti ada hajat lebih penting, tabungan Anda boleh Anda arahkan ke yang lainnya. Karena pada dasarnya yang tidak mampu tidak wajib haji. Jadi biar benar-benar Anda niat haji itu betul karena Allah, jangan sampai sia-sia. Habis duit banyak, tak taunya hanya untuk jor-joran saja. Baik, sombong, haji sombong. Kemudian ini ada 2 amalan. Setelah itu nanti ada amalan-amalan yang lain seperti amalan yang lainnya, ada zikir, ada puasa Arafah. Nah, ini adalah malah haji dan korban ya. Kalau korban setiap tahun. Sekarang kita pengen tanya, Anda tidak usah menjawab. Anda siap korban tidak tahun ini? Kalau Anda punya anak 5, Anda 2 suami istri, 7. Sudah siap 7 kambing atau belum? Ya kalau tidak 7 ya 6 dah. Kalau tidak 6, 5 dong. Kalau tidak 6 ya 4, ya 4, 3. Paling tidak satu keluarga tuh harus ada dong. Masa nggak ada satu pun yang korban. Untuk menggugurkan sunnah kifayah. Satu korban bapaknya atau ibunya. Atau salah satu anaknya. Bukan kambing untuk 7 orang. Bukan. Kambing untuk 1 orang. Cuma untuk menggugurkan sunnah kifayah. Paling tidak, jangan sampai di keluarga Anda tidak nyembelih kambing. Paling tidak. Dan kalau dipersiapkan dari tahun yang lalu juga nggak ada masalah, nyicil sedikit demi sedikit untuk bisa nyembelih kambing. Kalau nggak bisa nyicil, miara kambing kecil, nanti gede sendiri kambing. Artinya Anda harus punya ide untuk bisa nyembelih korban. Dan menyembelih korban pahalanya berlipat-lipat. Dan kalau Anda sudah niat korban, maka dianjurkan Anda untuk tidak motong kuku Anda, motong rambut Anda sunnah. Bukan wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i kalau orang mau korban. Bukan yang haji ya. Anda kalau sudah niat korban, nanti mulai awal Dzulhijjah itu, Anda sudah tidak motong, disunnahkan. Tapi kalau kukunya sudah kayak kuku harimau begitu, ya dipotong lah. Biar kamu ganggu dan sebagainya. Maksudnya tidak wajib. Hanya sunnah, bukan hanya. Maksudnya sunnah untuk Anda tidak memotong kuku Anda. Jangan motong rambut dan seterusnya. Baik, insya Allah korban. Yang belum, insya Allah berpikir hari ini nanti pulang mampir ke pasar cari kambing. Segera. Supaya kita ilmu itu kan perlu diamalkan. Yakin Anda punya duit setelah itu. Jangan khawatir. Untuk Allah dan Rasulnya kok. Baik, kemudian ada amalan-amalan yang lain. Kita akan baca riwayat-riwayat tentang Dzulhijjah. Kemuliaan bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam satu riwayat, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Ini sudah ada dalam, kalau tidak salah, dalam rentetan, dalam buku Iddahnya Memahami Perbedaan Ulama, kalau tidak salah, ya ada, kita cuplik. Ada satu hadis, ma min ayyamin, berkata baginda Nabi SAW, bersabda baginda Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih, fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beramal soleh, melebihi dari 10 awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini luar biasa, hari istimewa. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih bagus, bukan sebagian ulama, lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bukan karena ada Lailatul Qadarnya. Akan menjadi kalah lagi ada Lailatul Qadarnya. Tapi Lailatul Qadar kan tidak harus 10 akhir bulan Ramadan, bisa tanggal 12 Ramadan, 15 Ramadan. Sebab ini umum sih. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beramal soleh melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Ini luar biasa, maka berfikirlah.
Amal ini segala macam amal. Seperti halnya 10 akhir bulan Ramadan, amal apa saja. Puasa sih oke, jelas karena bulan Ramadan. Sedekahnya mana? Silaturahminya mana? Zikirnya mana? Kan begitu. Qurannya ditingkatkan 10 akhir bulan Ramadan. Di 10 awal Dhul Hijjah pun juga demikian. Maka bagi yang ingin berpuasa, dianjurkan untuk Anda berpuasa. Sampai dikatakan begitu istimewanya hari ini, qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Perang di jalan Allah, jihad, nggak bisa mengalahkan keutamaan beramal baik di 10 awal Dhul Hijjah. Kalau Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan 10 awal Dhul Hijjah. Nggak ada yang mengalahkan. Illa rajulan, kecuali modelnya orang jihad, rajulan, kharaja bi nafsi, dia keluar dengan dirinya sendiri perang, hartanya dihabiskan untuk perang, berarti perang, falam yarji' min dzalika bi syai', enggak kembali, mati dan habis duitnya untuk perang, itu baru bisa menyamai. Waduh, hebat ini. Jadi beramal di 10 awal Dhul Hijjah. Makanya ayo kita berpikir untuk apa sih yang bisa kita lakukan? Amal semuanya tidak dibatasi di sini. Dalam riwayat lain, "Mamin ayyamin a'dhamu indallah", tidak ada hari yang lebih agung di hadapan Allah. Wala ahabbu ilahi, dan tidak lebih dicintai oleh Allah. Al-amal fihinna, untuk beramal baik di dalamnya, min hadhil ayyamil ashri, seperti 10 awal Dhul Hijjah. 10 awal Dhul Hijjah. Maka fa'akthiru fihinna minat tahlili, banyaklah membaca tahlil, wa tahmidi, tahmid, baca la ilallah, alhamdulillah, tasbih, wa takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, lengkap itu semuanya. Jadi zikir yang banyak perlu dianjurkan adalah baca tadi. Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, wa la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Baik, ini adalah di antara amalan. Kemudian ya sedekah juga. Makanya hari ini mumpung, ayo berpikir, apa yang bisa kita buat di 10 awal Dhul Hijjah ini? Kalau sampai dikatakan lebih dahsyat daripada 10 akhir bulan Ramadan, kan begitu. Kemenangannya kalau Ramadan ada Lailatul Qadar. Nggak bisa dikalahkan Lailatul Qadar, malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Ada riwayat lain, ma min yaumin aktsar min ayyutikallahu fihi abida. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya minan nari min yaumi arafata. Nanti ada lagi hari khusus Arafah. Arafah. Cari nanti hari Arafah. Tepatnya hari apa? Hari Arafah itu. Allah tidak akan memerdekakan hambanya dari api neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Bahkan Allah akan mengangkat, membebaskan dari api neraka orang yang ada wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ya Rasul, ini untuk kami yang ada di Arafah atau termasuk yang datang setelah ini ya Rasulullah ya? Termasuk nanti siapapun yang wukuf di Arafah setelah zaman itu tetap sampai hari ini yang wukuf di Arafah. Semoga kita bisa wukuf di Arafah. Lalu, ada yang bertanya, lalu bagaimana yang di rumah yang nggak bisa wukuf di Arafah, masih ada tinggal di rumah? Bagaimana yang tinggal di rumah kayak kita ini belum bisa haji atau bagaimana misalnya? Ya, puasa Arafah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dengan puasa Arafah, maka akan diampuni dan akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Makanya yang nggak bisa haji jangan nggak puasa. Yang haji sana nggak usah puasa. Maka sehingga yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk puasa. Yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk puasa. Jadi haji, wukuf di Arafah spesial untuk orang yang ada di sana. Tapi puasa Arafah spesial bagi yang tidak haji. Nah, kita yang tidak haji, maka jangan sampai tidak puasa Arafah. Makanya Anda boleh puasa dari 1 Dhul Hijjah. Karena itu termasuk amal soleh, puasa 1, 2, 3. Cuman jangan sampai Anda itu puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas hari ke-9-nya nggak puasa. Itu namanya memburu ujeng kelangan delek. Nyari ikan kecil yang akan gede dibuang. Jadi puasa 1, jadi prioritasnya mana? Tanggal 9.
9 itu. Utamanya tanggal 9. Anda utamakan tanggal 9. Anda cari tanggal 9. Adapun dalam madhab kita Imam Syafi'i, para ulama menjelaskan, Anda yang punya utang boleh sah Anda niat bayar utang saja deh. Jangan digabung dengan puasa sunnah. Anda bayar utang, ini kelihatan ibu yang punya utang banyak itu. Ya kebetulan lah bayarkan utang pasti tanggal 1, 2, 3. Bayar utang karena Anda mendapatkan pahala menghidupkan 10 awal Dzul Hijjah juga. Niatnya bayar utang saja, jangan diobel dengan yang lainnya. Niat bayar utang. Nah, karena takut utangnya nambah-nambah. Bukan takut, memang nambah-nambah terus. Ya ini. Jangan sampai Anda menunda. Baik, puasa. Ini saya lanjutkan hadisnya. Annahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula isyadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Allah memberikan hamba-hambanya lebih banyak adalah di hari Arafah. Wa annahu la yadnu, Allah mendekat dengan rahmatnya, Allah mendekat dengan pertolongannya, Allah mendekat dengan pengampunannya. Jangan katakan Allah mendekat zatnya, mendekat ke kita, tidak. Allah tidak memerlukan tempat untuk dekat. Allah tidak perlu pindah karena Allah tidak bisa pindah-pindah. Kalau kita mah disifati pindah-pindah karena kita adalah jisim. Tapi mendekat dengan rahmatnya, mendekat dengan pertolongannya. Tsumma yubahi bihimul malaikata, dan Allah membanggakan orang-orang yang puasa Arafah atau yang menghidupkan hari Arafah dengan tadi di antara malaikat-malaikatnya. Mengampuni orang yang di padang Arafah. Apain itu semuanya? Allah membanggakan, ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka. Nah, ini. Kemudian ada ayat hadis lain, inna 'adzamal ayyami indallahi tabaraka ta'ala yaumun nahri. Kemudian tinggal satu lagi ya, paling agungnya hari di hadapan Allah di antara 10 nanti adalah Yaumun Nahar, hari nyembelih korban, yaitu tanggal 10. 1, 2, 3 sampai tanggal 10 adalah hari istimewa, dipungkasi dengan nyembelih korban. Nah, ini adalah berita-berita dari Nabi. Maka yang ingin menghidupkan dengan puasa, nanti mulai tanggal 1 boleh, tapi jangan lupa tanggal 9-nya. Yang senang bersedekah, jangan lupa korbannya. Ya, yang senang bersedekah, jangan lupa korbannya. Korbannya adalah luar biasa, agung dan istimewa. Baik, ini adalah keutamaan-keutamaan di 10 awal Dzul Hijjah. Mohon dicatat 10 awal Dzul Hijjah. Tidak tahu mulai kapan? Tanggal 1 Dzul Hijjah belum ada informasi yang masuk ke sini. 10 awal Dzul Hijjah. Pokoknya tanggal 1 deh. Pokoknya tanggal 1. Cari tanggal 1-nya nanti. InsyaAllah, bismillah. Kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita langsung kepada kitab At-Targhib fil Ittiba'i wa Tarhib fil Ibtida'. At-Targhib bil ghin pakai ghin, himbauan agar kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tarhib, ancaman untuk ibtida', melakukan suatu bid'ah. Bid'ah yang melanggar Nabi SAW, yang melanggar syariat Nabi, melakukan amal ibadah. Nanti kita jelaskan apa itu bid'ah. Cuma ini terhib dulu, himbauan untuk mengikuti sunnah Nabi. Hadis yang pertama, sepertinya cukup kita bawa hadis yang pertama saja. Ini karena ini panjang juga, hadis ini aslinya. Cuman ini adalah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dipotong hanya bagian akhir saja. Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas. Anas bin Malik itu adalah anaknya ibu cerdas, Ummu Sulaim. Jadi ada seorang perempuan cerdas. Nabi datang ke Madinah, orang pada memberikan ini itu dan sebagainya. Ummu Sulaim nggak punya apa-apa. Cuman orang nggak punya apa-apa bukan harus ketinggalan dong. Hanya datang Rasulullah, orang pada punya duit, punya harta, menyumbang, bantu dan sebagainya. Saya nggak punya apa-apa kecuali punya anak ini, aku titipkan kepadamu. Titip anak, titipkan kepadamu. Akhirnya diambillah Anas bin Malik dari usia kecil.
bersama Nabi, belajar dengan Nabi dan seterusnya. Sampai menjadi orang besar, orang alim. Dan sampai nanti punya keturunan lagi sampai Imam Malik bin Anas bin Malik kan begitu. Ini Anas bin Malik ini sahabat Anas nih. Hadisnya banyak an Anas. Karena ibunya cerdas. Ibunya apa? Mondokin ini. Waktu dalam hari itu ibaratnya pondok baru, Nabi Muhammad baru menyeru, baru hijrah ke Madinah ibaratnya. Belum lama maksudnya, masih mulai berkembangnya Islam. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian kalau Rasulullah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak senang bukan meninggalkannya. Bukan tidak melakukan, tidak senang. Mungkin orang tidak melakukan sunnah Nabi, tapi hatinya rindu ada kok. Orang merasa tidak senang. Nggak senang. Pokoknya ada hatinya itu menolak. Dari apa yang dinisbatkan kepada baginda Nabi. Dari amal atau apapun. Maka falaysa minni, bukan golonganku. Dan memang Allah telah menjadikan beliau adalah suri toladan dalam segalanya. Hadis ini kan ceritanya panjang kisahnya. Ceritanya ada orang-orang yang pengen rindu kemuliaan. Sah. Orang rindu kemuliaan. Ceritanya ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi. Ceritanya hadis ini panjang, ada 3 orang, 3 kelompok. Ada 3 orang lah datang ke istri baginda Nabi. Untuk cari tahu gimana sih ibadahnya Rasulullah. Falamma ukhbiru, setelah mereka diberitahu tentang ibadahnya Nabi begini, ka'annahum taqalluha. Sepertinya, Nabi aja sudah Nabi ibadahnya kayak gitu. Terus kita kayak apa ini? Nabi sudah Nabi dengan wahyu, tapi ibadahnya banyak banget. Wah, akhirnya bertiga ini mikir nih, gimana agar kita juga mendapatkan pahala yang banyak. Akhirnya, wa inna nahnu minan Nabi. Mana pangkat kita dengan Nabi? Sangat, waduh, kita belum bukan Nabi, kita bukan apa-apa, tapi ibadahnya kok kita hanya gini-gini aja. Yuk, kita semangat beribadah. Oke? Yes, oke, bertiga ini semangat. Kita harus semangat dong. Masa enggak punya ibadah? Ayo, ini. Semangat beribadah. Akhirnya, Nabi waqatu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni dosanya pun masih begitu ibadahnya. Dalam riwayat hatta tawarramat qadamah. Sampai kakinya itu membengkak. Sholatnya Nabi. Itu yang dilihat Siti Aisyah itu hanya sekelumit dari sholat-sholat baginda Nabi. Jadi Nabi itu sholat dulu, kalau sudah dapat berapa rakaat baru Siti Aisyah dibangunkan. Karena nggak ada yang mampu melakukan ibadah seperti baginda Nabi. Makanya kalau riwayat dari Siti Aisyah itu sekelumit saja, bukan patokan kita adalah yang dilihat Siti Aisyah adalah amalan Nabi semuanya, enggak. Jadi amalan-amalan ada. Nabi Siti Aisyah itu dalam riwayat sholat witir dan sebagainya itu, Nabi setelah melakukan sholat baru dibangunkan Siti Aisyah. Nabi penuh kasih dengan keluarganya, ngajak tapi tidak disamakan. Makanya Anda pun juga demikian, kalau Anda yang jago ibadah, jangan keluarga Anda harus seperti Anda. Anda harus punya kasih sayang pada mereka. Anda hebat beribadah, tapi nggak boleh maksa mereka harus seperti Anda. Persis seperti Anda, nggak bisa. Marah-marah lagi Anda nyuruhnya, nggak. Nah, itu. Akhirnya Pak, akhirnya setelah mereka begitu, ya sudah kita harus semangat dong kita beribadah. Akhirnya Pak, qala ahaduhum, salah satu dari mereka ngomong gitu. Ama ana, kalau saya coba, fa ini usallil laila abadan. Aku akan mulai hari ini, aku akan menghidupkan malam untuk sholat. Tidak tidur sama sekali. Tapi rakaat Allah. Semangat. Tidak sholat. Apa? Tidak tidur. Pengen sholat full setiap malam. Pokoknya ingin ngejar baginda Nabi. Wa qala akhar, yang kedua ngomong. Ana sumud dahra, aku akan puasa setiap hari.
Wala uftir, tidak akan berbuka. Pokoknya aku akan puasa terus setiap hari, puasa. Wa qala akhar, yang ketiga ngomong, anak atazilun nisa aja, anak mau itikaf terus di masjid, tidak usah urusan sama istriku. Bahkan fala atazawwaju abadan, kalau aku tidak mau nikah deh, mau ibadah saja. Mau ibadah, pengen ibadah saja, nggak pengen nih nikah. Akhirnya ini kan berita hebat, viral ini, semangat. Di zaman itu kan bahasa belum ada viral istilahnya. Rupanya niat baik ini didengar oleh orang lain, karena ini sebuah prestasi dianggap. Sehingga bukan aib, bukan cela. Bahkan ini akan memicu yang lainnya untuk bisa begitu juga. Mau tidak mau berita itu tersebar. Bahwasanya ada 3 orang setelah mendengar berita bahwasanya baginda Nabi punya amalan begini, hebat amalannya, lalu mereka ingin punya ide-ide cemerlang untuk melakukan kebaikan. Ya, itu tadi ada 3 model tersebut. Nah, berita ini rupanya nyebar. Sampailah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sampai ke baginda Nabi. Fajak Rasulullah ilahim, lalu datang Nabi ke mereka. Ini yang di masjid lagi ngobrol-ngobrol, datang. Oh ente, antum alladzina qultum kada wa kada. Oh ente bertiga yang ngomong begini-begini, yang dengar ke saya. Kamu ingin puasa sepanjang masa, kamu tidak ingin nikah, kamu ini. Ya betul kamu. Benar ya Rasulullah. Ingat. Amma wallahi, demi Allah. Inilah ahsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa di antara kalian. Tapi lakini asumu, aku puasa. Wa uftir, tapi juga buka. Jangan sok puasa terus. Aku puasa, tapi aku juga kadang berbuka. Ini ada puasa hawa nafsu. Sampai ibunya tuh mau makan siang bersama aja nggak bisa karena anaknya puasa terus. Wah, itu sengaja nggak dibatalin itu. Sampai istrinya itu mau ngajak makan siang bersama tuh nggak bisa. Kenapa? Suami saya puasa, Bu ya. Puasa, Masya Allah. Dipikir istimewa banget nih. Seneng-seneng dengan anak, kadang makan bersama boleh. Nabi mengatakan, asum uftir. Aku puasa iya, tapi aku juga biasa buka siang hari, buka seneng-seneng diundang tamu, makan di rumah orang, keluarga dan sebagainya. Ini indah Nabi, bukan koyo-koyo. Dalam bahasa istilahnya rabbaniyah lah, rahbaniyah. Rabbaniyah itu adalah didikan ilmu sesuai dengan petunjuk Allah. Bukan rahbaniyah itu gaya ke seperti sebuah agama itu menjauhi daripada gitu-gitu. Ada memang dalam beragama itu ada, enggak nikah, enggak makan yang ini itu. Kemudian yang kedua kan enggak mau tidur malam. Nabi mengatakan, usolli, aku sholat malam banyak, tapi argudu, aku juga tidur. Jangan sok enggak mau tidur. Mungkin pakai obat anti tidur barangkali hari ini. Biar gak tidur. Nggak begitu. Ngantuk ya tidur, istirahat. Tidurnya orang untuk ibadah, besok juga ibadah. Yang terakhir, atazawwajun nisa. Aku juga nikah. Yang tidak mau nikah, aku nikah. Tidak sampai situ Nabi mengingatkan. Faman rakhiba an sunnati. Itu cara hidupku. Yang merasa nggak senang dengan cara hidupku itu, cara seperti itu, falaysa minni, bukan golonganku. Oh, diancam, serem. Faman rakhiba, yang enggak senang dengan cara aku semacam ini adalah falaysa minni, bukan golonganku. Jadi ibadah itu indah. Enggak boleh kita menyiksa diri dan sebagainya. Enggak mau menikah, dia punya hajat. Pikirannya enggak tenang. Menikah. Bahkan menikah pun juga pahala, mencari nafkah juga. Memberi nafkah kepada istri lebih bagus daripada mendermakan hartanya di dalam jihad di jalan Allah kok. Jadi beribadah itu gampang, indah dengan petunjuk baginda Nabi. Makanya nggak ada kecongkaan dalam beragama, itu nggak boleh. Apalagi ngarang-ngarang ibadahnya. Saya pengen begini. Jadi kita tuh hidup dengan manusia, ternyata kita juga harus peduli dengan urusan manusia. Peduli dengan urusan manusia. Kebersamaan. Puasa wajib Ramadan saja, selebihnya puasa Senin, Kamis, dan sebagainya. Ada ulama puasa sepanjang waktu, seperti Imam Nawawi misalnya puasa dahar, karena memang beliau
Waktu itu tidak banyak berurusan dengan orang, beliau adalah seorang alim, nulis dan sebagainya, dan juga fakir. Nggak ada yang dimakan di siang hari. Jadi fakir banget. Jadi kalau ada dinukil ulama-ulama puasa sepanjang masa itu adalah karena mereka bukan orang-orang yang lagi berkumpul dengan orang. Paling ngajar saja, bukan. Kemudian Imam Nawawi adalah fakir karena dikatakan puasanya Imam Nawawi itu adalah bukanya dengan air putih, sahurnya dengan air putih, makan malamnya adalah kurma beberapa saja, atau roti seadanya, itu adalah setelah sholat isya. Makanya sekali dok, nggak ada yang dimakan. Maksudnya di sini adalah sudahlah beribadah itu yang normal, yang enak, dengan keluarga enak, dengan tamu enak. Sampai ada seorang anak datang ke rumah ibunya, sudah ibunya masak enak-enak, katanya anaknya apa? Umi lagi puasa sih, ya salam, ajib. Dipikir hebat begitu tuh. Senengin uminya lagi masak, begitu makan yang banyak. Biar senang ibunya. Termasuk sampai di rumah menghibur istrinya. Bukan hanya sholat-sholat saja. Itulah keindahan yang ada di dalam syariat baginda Nabi SAW. Faman rahiba, tidak senang dengan apa yang dilakukan Nabi atau menganggap itu adalah kurang istimewa, itu adalah bukan golongan Nabi, bahaya. Laisa minni ini maknanya ada sampai derajat kafir, ada fasik, ada dosa, ada bukan suatu yang baik. Tinggal apa yang tidak disenangi itu. Apa yang tidak disenangi. Nah, kalau sampai tidak senang sampai merendahkan Nabi, kafir itu. Tidak senang pekerjaannya karena belum cocok buat saya, ini bisa saja fasik. Kalau kita belum bisa, ya, tapi paling tidak jangan merasa tidak senang. Itulah begitu pentingnya kita itu melihat apa yang dilakukan baginda Nabi SAW. Sampai para ulama menjelaskan, istinja dengan batu atau yang mewakilinya, termasuk tisu kalau hari ini. Habis buang air kecil, buang air besar, kita beristinja dengan batu atau tisu. Itu adalah boleh, bukan sebuah kewajiban. Tapi nggak pakai air pun sah, bisa mewakili air. Dan ulama mengatakan jika ada, hukumnya adalah mubah, boleh. Biarpun ada air melimpah, Anda hidup di atas kolam, lalu pakai istinja dengan tisu, sah kok. Wuduknya pakai air, istinjanya pakai tisu, nggak pakai air, sah. Boleh. Kemudian Anda wuduk. Nah ini sah, biarpun Anda di atas air yang melimpah. Boleh, mubah. Akan tapi, jika ada orang merasa jijik, kok gitu sih masa pakai batu. Sementara dia tahu Nabi melakukannya. Maka di saat ada ketidaknyamananmu dengan sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi, maka kita wajib mencobanya agar kita tidak merasa jijik dan risih dengan apa yang dilakukan baginda Nabi. Pentingnya sambung dengan Rasulullah. Dan memang seperti istinja dengan batu itu sendiri kan mungkin dulu ada orang merendahkan dan sebagainya. Akan tapi pada kenyataannya hari ini pun di toilet-toilet kota-kota maju, bandara-bandara dan sebagainya itu nggak ada air, adanya tisu saja. Nyari airnya nggak ada, di mana airnya? Adanya tisu. Nah, karena itu sebenarnya yang dulu adalah mungkin Nabi diejek dengan ini semuanya, justru orang malah melakukannya. Waktu itu dengan batu, karena memang belum ada tisu. Sebab batu itu dengan kriteria, batunya bisa ngeresep. Kalau batunya batu hitam yang mengkilat, enggak. Batu bisa ngeresep, batunya suci, batunya kering dan sebagainya. Jadi sifatnya itu bisa kita pindah dengan benda lain. Tidak terhormat. Makanya seperti tisu memenuhi syarat. Nah, ini adalah, coba, berurusan dengan Nabi enggak boleh ada suatu enggak senang. Kalau ada seorang tidak menikah, oke. Mungkin dia tidak punya hajat untuk menikah. Atau dia tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah sampai nggak mikir yang demikian. Oh, nggak ada masalah. Seperti Imam Nawawi sendiri tidak menikah. Tapi kalau dia menganggap pernikahan adalah sesuatu yang nggak baik dan sebagainya, hati-hati. Kalau orang tidak menikah, ada dalam Islam banyak ulama-ulama yang tidak menikah banyak. Dia tenggelam dalam ilmu dan tidak dibuai oleh syahwatnya. Dia takut, beliau takut kepada Allah. Tapi hari ini orang nggak nikah, syahwatnya bergolak terus. Bahkan mungkin dilampiaskan dengan cara yang haram, kan kacau. Ini adalah
yang datang dari baginda Nabi SAW. Maka jangan sampai kita merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita mencoba apa saja. Kalaupun Anda belum suka, paling tidak Anda jangan sampai merasa tidak senang. Termasuk ya, buka dengan kurma itu kan susah, lebih enak air sirup daripada kurma kan. Buka dengan kurma itu kan sunnah. Kalaupun Anda belum bisa menikmati kurma karena manisnya, paling tidak Anda gigit sebagian kecil lah Anda makan. Anda membiasakan. Memang kurma itu bagi negeri warga negara kita lebih kalah dengan kolak. Kolak. Sirup. Es. Kan gitu ya. Cuman maksudnya itu harus dicoba dulu. Kurma digigit dulu sedikit. Biarpun kita belum bisa menikmati kurma. Sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh bagi Nabi. Dan memang nanti ada amalan-amalan yang khusus bagi Nabi, tidak boleh untuk orang yang lainnya. Tidak boleh untuk yang lainnya. Ada. Seperti bilangan istri baginda Nabi. Itu nggak boleh diikuti. Ada beberapa khususiatnya baginda Nabi SAW yang tidak boleh dilakukan oleh yang lainnya. Di sini adalah man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang dengan sunnah apa yang dilakukan Nabi, maka bukan golonganku. Jangan sampai gitu. Maka dari itu kalau kita perlebar makna, kuncinya sederhana. Segala sesuatu, awas hati-hati. Segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan Nabi, pastikan Anda tidak membenci karena itu. Contohnya, kalau Anda membenci Arab, sementara ada Nabi, maka Anda termasuk golongan ini. Tapi kalau perilaku ada satu orang Arab Anda tidak suka karena perilakunya itu lain cerita. Ya jangan sampai kita menyombongkan kejawaan kita, kesundaan kita, lalu mengalahkan kearapan Nabi, ya nggak boleh dong. Nabi tidak rasis. Nabi mengatakan inna akramakum indallah, Allah menyebutkan orang paling takwa, dan Nabi menyebutkan dalam hadis tadi inna akramakum indallah ana akramakum. Aku atqakum, aku paling takwanya di antara kalian. Dan Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Makanya kita harus waspada. Kalau kita menyebut Arab misalnya, ini sebuah contoh. Kalau kita nggak senang dengan perilakunya sebagian orang Arab, misalnya ya madhab Abu Jahal misalnya, orang-orang yang model Abu Jahal di hari ini, ya kita membenci orang itu, bukan jangan bilang kearapannya, dasar Arab, oh jangan gitu dong. Karena kalau menyebut Arab ada Nabi. Karena Nabi Arabi. Nabi Quraisy. Jadi seperti. Nah ini hati-hati kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi, Anda harus tahan. Karena kalau ada orang-orang Arab bandel bukan berarti langsung wah ini Arab. Padahal di situ ada Nabi Muhammad. Ini kita harus waspada. Ini urusan hati loh ya, nggak bisa. Sebetulnya hal begini itu sederhana loh ya. Kalau orang punya hati, nggak usah jauh-jauh udah Arab. Anda punya istri orang Sunda dan Anda sangat mencintai istri Anda. Anda orang Jawa. Anda mencintai istri Anda yang Sunda, Anda orang Jawa. Kemudian bukan sekedar Anda mencintai, pokoknya baik betul. Tiba-tiba ada orang Sunda gak bener, Anda gak akan ngomong dasar Sunda, gak mungkin selamanya. Ini gak usah dibawa ke Nabi makanya. Anda tidak mungkin dasar Sunda. Oh, nggak mungkin. Pasti Anda ngomong orang itu kurang ajar. Bahkan langsung Anda oknum begitu. Berani langsung ngomong gitu. Nggak berani ngomong dasar Sunda. Tapi kenapa sekarang urusan Arab? Padahal ada Nabi Muhammad. Sebetulnya kita kurang hati-hati saja. Hati-hati. Apalagi kalau nanti Masya Allah. Urusan dengan cucu, duriyah baginda Nabi juga. Kadang ada kekesalan tersembunyi di hati kalau ada keturunan Nabi melakukan pelanggaran. Tuh langsung lah. Mestinya kita sedih. Kenapa kita kok punya kedengkian, kebencian kepada keturunan Rasulullah misalnya. Sebetulnya kita ini termasuk golongan nggak senang dengan Nabi, hati-hati. Kalau ada misalnya keturunan Nabi yang melakukan dosa salah, ya jangan dihubungkan dengan Nabi. Ini perilaku, ini perorangan. Cuman kadang-kadang, tuh. Halo, hati-hati.
Jadi masalah roghibah an sunnah itu maknanya luas sekali. Jadi apapun yang itu dinisbatkan dengan Nabi, hendaknya kita. Cara berpakaian. Mungkin Anda selama ini belum bisa berpakaian dengan cara Nabi. Tapi Anda jangan merendahkan pakaian Nabi. Tapi yang sudah pakai pakaian Nabi kan tidak boleh merendahkan yang pakai baju biasa. Jangan-jangan tentang pakai gamis. Kayak Nabi langsung merendahkan pakai baju apa ini? Hem. Saya bang ya. Dan sebagainya. Lo merendahkan itu jadi jelek. Ada orang-orang itu semuanya kecongkak orang begitu itu. Artinya kita tidak boleh merendahkan baju batik. Nggak merendahkan baju sasirangan. Nggak boleh. Ini Banjarnya. Nggak boleh merendahkan baju apa. Nggak boleh begitu. Itu kan rumus. Kalau kita nggak boleh merendahkan baju batik dan sebagainya, ya sama dong mestinya harus lebih. Nggak boleh merendahkan baju yang dipakai Nabi. Ini kan rumusnya sederhana. Cuman memang ada orang lihai di dalam menanamkan ketidaksenangan dengan Rasulullah. Ada satu catatan-catatan orang di luar Islam bagaimana menggiring otak kita itu sampai menjadi jijik dengan perilaku Nabi. Dia mengumpulkan amalan Nabi, tapi memang mereka pandai, memang ahli fitnah ya. Anda akan nemukan. Jadi kan ada kisah, subhanallah ini ada, sampai orang lihat langsung, jijik, Nabi kayak begitu. Contoh, kan disebutkan Nabi, dan Nabi mengajarkan kalau makan itu jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sampai ada membuang satu butir nasi pun, biarpun Nabi enggak. Makanannya bukan nasi kayak kita, apalagi sop kayak kita. Apa soto. Nabi coba jangan menyisakan makanan habis. Sehingga Nabi kalau makan itu ada sisa makan habis dibersihkan dengan mulut beliau. Mungkin ada orang mengatakan, menjijikkan, masak tangan dimasukkan mulut dibersihkan. Ya. Ini menggiringnya itu kayaknya betul-betul. Cuman sebetulnya kalau dia mau berpikir sebentar saja, mana lebih menjijikkan kalau memang itu dianggap menjijikkan? Sendok. Sendok kan sama juga, habis keluar masuk lagi, habis keluar masuk lagi, habis keluar masuk lagi. Belum lagi sendok ini dipakai 100 orang sebelumnya. Ini tangan sendiri, mana tangan saya masuk mulutnya orang? Loh, kalau sudah mulai sadar begini, nyantai sebetulnya. Sudah menganggap, masuk Nabi jilati kayak semuanya. Cara berpikirnya berpikir kebencian. Ayo. Berpikirnya pikir kebencian, makanya jadi begitu. Kayak jelek, elok dan sebagainya. Sendok keluar masuk dari tadi, diem tok. Malah stik ya, dijilati tuh. Karena sisa kuah baksonya. Tapi biasa saja, tapi giliran tangannya sendiri. Lah ini kan cara berpikir yang perlu dibenahi. Urusan dengan Nabi jadi tidak enak. Tapi makanya ada upaya untuk menjadikan kita jijik dengan Nabi itu ada dibuat oleh orang-orang. Apaan tuh? Baik, kemudian ini disimpan. Kemudian pergi ke masalah lain. Nabi istinja dengan batu. Padahal istinja dengan batu adalah untuk kebersihan. Kalaupun ada air, batu dulu baru air dan sebagainya. Coba, ini kan orang ajar, selalu istinja dengan batu. Masalah istimewa itu, kalau istimewa batu hari ini pun menjadi satu batu, bukan zatnya batu, model batu, tapi yang lainnya. Maksudnya tidak pakai air gitu loh, tisu dan sebagainya. Coba, orang itu dalam menanam kebencian dengan Nabi itu cerdas, dikumpulin. Coba bayangkan, ada satu orang, ya, habis buang air gak cebok, kan kurang ajar. Hanya dilap begitu, habis itu makan, habis makan dijilati, kurang ajar gak? Ini ada ditulis begitu tuh. Coba, sudah habis buang airnya, nggak cebok, bahasanya bahasa kasar. Maksudnya nanti ujungnya siapa itu, gitu loh. Padahal ini kan ceritanya beda. Bukan Nabi habis ini, habis nggak cebok, lihat, nggak pakai air, habis itu makan, habis makan dijilati. Terus ujungnya jawabannya, itulah Nabi Islam, kan kurang ajar. Ayo. Ini ada model begitu tuh ada. Memang mereka pandai untuk menanamkan kebencian.
Hati-hati. Jadi ini model-model, saya paham model-model itu. Itu kalau digiring kepada orang-orang yang sekarang gayanya ini, kan bisa saja. Iya, iya, astagfirullahaladzim. Apa itu Islam jorok, Islam ini, dan sebagainya. Kalau kembali kepada zaman dulu yang Nabi istinja dengan batu, cuman kan tidak ada beritanya di Amerika, di Afrika, kan belum ada. Coba ada beritanya, kisahnya sama, belum ada air yang gampang begitu. Ya kisahnya serupa. Jangan dibandingkan waktu Nabi ke padang pasir, kemudian dibandingkan dengan zaman sekarang yang kerannya banyak, ya nggak begitu dong. Jadi kadang-kadang memang untuk menfitnah itu pandai orang-orang itu hati. Makanya ini langsung dikunci. Pokoknya ada hubungan dengan Nabi, jangan sampai ada tertanam sedikit pun rasa tidak senang dengan dilakukan Nabi. Bahkan harus kita senang, kita berusaha. Itu adalah makna mahabbah, makna cinta kepada Rasulullah. Harus hati-hati. Sudahlah, pokoknya jangan sampai ada sedikit deh. Itu urusan kita dengan Allah ya. Anda nggak perlu pura-pura. Pokoknya yang menjadikan Anda tidak senang dengan Nabi, menjadikan Anda menyakiti Nabi, hindari. Apapun bentuknya. Nah, ini seperti itu. Baik, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, keinsyafan, kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan semoga Allah menutup kita, mata kita dari melihat fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh mereka. Sebab yang membahayakan adalah kita itu diam-diam terpengaruh dengan fitnah yang dihembuskan. Itu yang bahaya. Anda terpengaruh dengan fitnah yang dihembuskan. Anda makanya sekarang di media, apapun bentuknya, mulai dari benci dengan model Arab atau yang lainnya dan sebagainya, Anda harus tutup. Biarpun yang ngomong siapapun, Anda mesti punya rambu-rambu hari ini. Pokoknya selagi ada hubungannya dengan Nabi, stop. Tidak boleh saya dengar itu semuanya. Oh, bahaya itu. Jangan sampai tiba-tiba Anda merendahkan apa yang pernah dilakukan oleh man la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang tidak berucap kecuali dengan wahyu. Perilakunya dibimbing oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini, man raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah hadis lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.